Halo, selamat malam Pak Wahyu. Oke, malam Buri. Apa kabar nih Pak Wahyu? Lama nggak berjumpa. Ya, alhamdulillah baik-baik begini. Tapi ya, setelah selesai kegiatan 17-an, tapi ada beberapa masalah juga di sekolah ini. Ada siswa Oh, yang pantas. Mm-mm. baru masuk ini tuh dari SD. Mm-mm. Kemudian setelah beberapa pembelajaran, setelah beberapa Mm. pertemuan, kenapa semangatnya seperti berbeda gitu. Oh, pantas saya lihat wajahnya Pak Wahyu ini tidak seperti biasa. Biasa sumringah, seger, ceria. Ini kayaknya ada masalah. Makanya saya coba bertanya seperti itu. Iya Pak Wahyu. Oke, kayaknya kita harus sharing ya Pak Wahyu ya. Nah, kira-kira menurut Pak Wahyu untuk tujuan sharing kali ini eh, untuk apa Pak Wahyu? Apa tujuannya? Oh, Silakan. tujuan kita sharing pada kali ini ya diharapkannya saya bisa mendapat pencerahan begitu, bisa ada menemukan titik terang bagaimana eh, kedepannya dalam saya menerapkan pembelajaran yang baik, sehingga ya itu yang siswa-siswa yang tadi peralihan dari SD ke SMP itu bisa mengikuti pembelajaran saya. Oke, gitu. Jadi sebenarnya Pak Wahyu ini menemukan ada perubahan ya, ada perubahan antusiasme siswa ya, di mana dari jenjang SD ke SMP yang awalnya waktu PPDB kok kelihatan mereka itu aktif, tetapi dalam pembelajaran beberapa minggu terakhir ini kok kayak demotivasi seperti itu ya Pak Wahyu Ya ya. betul, motivasinya berkurang. Kira-kira untuk identifikasi, iya, untuk identifikasi masalah yang terjadi, Pak Wahyu sudah bisa melihat sampai sejauh mana ini Ya mungkin pertama yaitu mungkin pemetaan situasi ya dari situasi yang peralihan dari SD ke SMP mungkin mereka masih apa, masih adaptasi begitu satu. Yang kedua, ya banyak gangguan-gangguan yang sekarang kan anak-anak sekarang ini zaman bukan generasi milenial gitu, generasi Z ya. Gen Z ini mereka hampir rata-rata iya. sudah pegang HP begitu. Jadi mungkin faktor-faktor dari HP kemudian yaitu bukan televisi lagi tapi handphone itu yang salah satunya membuat mereka malas dan tidak begitu tertarik mengikuti pembelajaran begitu. Oke, tadi itu identifikasinya ya. Kemudian untuk kemungkinan-kemungkinan yang terjadi ke depan, apa sudah bisa Pak Wahyu prediksi? Ya Silakan. kemungkinan-kemungkinannya saya ingin ya anaknya bisa mengikuti pembelajaran saya dengan baik, motivasi belajarnya meningkat, antusiasme, kemudian pada saat bertanya itu banyak yang langsung merespon begitu. Iya, benar ya. Memang itu mau kita ya, guru ya, di mana dalam sebuah pembelajaran, dalam sebuah kegiatan belajar mengajar, kita tuh maunya aktif, siswa aktif, tinggal kita guru bagaimana memfasilitasi. Nah, Pak Wahyu sudah bisa mengidentifikasi, kemudian sudah menemukan titik permasalahan. Tapi apakah Pak Wahyu sudah bisa juga menemukan kira-kira solusi apa yang tepat untuk masalah ini? Solusinya pertama, saya mungkin akan bertanya nanti ya dengan karena kan ini siswa baru, saya akan melakukan pendekatan kepada orang tua murid atau orang tua wali dari ini. Jadi kan kita belum tahu latar belakangnya seperti apa, bagaimana kehidupannya di rumah, kemudian teman-temannya bagaimana. Jadi saya mendalami dulu mereka karakternya seperti apa, kemudian kenapa kok bisa seperti ini begitu. Yang kedua mungkin saya yaitu akan memberdayakan tutor sebaya. Jadi teman-teman yang sudah aktif, kemudian saya bisa berkoordinator apa berkolaborasi dengan mereka sehingga siswa-siswa yang malas dalam tanda kutip ini ya, yang motivasinya berkurang itu bisa membaik lagi begitu. Oke, baik ya Pak Wahyu. Jadi Pak Wahyu untuk sisi sharing kita ini kita menggunakan alur Tirta yang mana
tujuan tadi kita sudah bisa melihat semua, kemudian kita juga bisa melihat identifikasi masalah, kemudian yang saya mau lihat kira-kira aksi nyata atau rencana aksi yang Pak Wahyu terapkan dalam mengidentifikasi masalah ini seperti apa? Silakan Pak Wahyu. Pertama, rencana aksi saya akan mencoba metode pembelajaran yang baru. Ya, jadi kan biasanya kalau di SD mungkin mereka hanya ceramah dan sebagainya, tidak begitu. Nah, saya akan mencoba beberapa metode yang menarik ya, yang variatif, terutama pembelajaran berdiferensiasi di IKM ini kan ini baru. Jadi saya akan mencoba itu. Kemudian berikutnya karena tadi anak ada yang sudah membawa HP, jadi karena di sekolah saya juga sudah ada tablet afirmasi. Nah, saya akan mencoba itu karena anak-anak sudah terbiasa dengan HP, jadi kan jadi tidak gaptek lagi, tidak kaku. Jadi saya akan memanfaatkan tablet afirmasi dalam pembelajaran saya, sehingga IPA itu multimedianya itu bisa menjadi lebih menarik begitu. Jadi nanti anak menjadi antusias. Oh, luar biasa ya. Jadi dengan pembelajaran diferensiasi ini kita harapkan anak didik kita yang tadinya pasif, mereka akan lebih aktif dengan segala konten dan juga proses yang nanti Pak Wahyu selipkan di dalam pembelajaran diferensiasi ini. Nah, kemudian Pak Wahyu, adakah prioritas dan strategi yang Pak Wahyu utamakan dalam rencana aksi ini? Ya, prioritas pertama Silakan. saya akan menyusun langkah-langkah ya. Biasanya saya dimulai dari RPP dulu, Bu. Jadi saya akan menyusun rencana pembelajaran yang menarik atau dalam bahasa sekarang itu adalah modul ajar. Jadi saya akan membuat modul ajarnya dan Siap. saya akan menentukan metodenya apa, modelnya apa, asesmennya bagaimana. Yang kedua, saya akan membuat media pembelajaran ya. Salah satunya tadi dengan memanfaatkan tablet afirmasi itu. Jadi sehingga siswa itu bisa menarik, oh ini hal baru. Biasanya kalau anak-anak yang di Papua ini ya rata-rata kalau kita mendatangkan sesuatu yang baru ke dalam kelas itu mereka akan antusias. Saya akan mencoba hal itu. Baik, luar biasa ya Pak Wahyu ya. Nah, untuk jangka waktu pelaksanaan rencana aksi nyata ini Pak Wahyu targetkan berapa lama? Ya satu bab metode pembelajaran. Jadi ya ya berarti 3-4 Mm-mm. kali pertemuan berarti lah. Oke, di 3-4 kali pertemuan ini Pak Wahyu harapkan ada perubahan ya, yang tadinya siswa pasif akan menjadi lebih aktif. Nah, untuk ukuran dari keberhasilan rencana aksi yang Pak Wahyu lakukan, kira-kira apa Pak Wahyu? Oke, ukurannya jelas, motivasi siswa itu akan meningkat. Silakan. Ya. Kemudian yang kedua, pada saat saya bertanya memberikan persepsi itu banyak siswa yang langsung menanggapi begitu. Kemudian ya pada saat diskusi mereka bisa aktif, kemudian bertanya, berdiskusi dengan temannya kan mungkin tidak kaku toh, tidak canggung. Ya, jadi pada saat presentasi juga mereka tidak malu-malu untuk bertanya dengan temannya. Itu saja indikator yang paling sederhana, yang jelas terukur dan bisa dilihat langsung gitu. Oke, baik. Luar biasa. Kita ada di alur yang terakhir, yang ya, tanggung jawab ya. Di sini Pak Wahyu membuat komitmen untuk hasil yang ingin dicapai ataupun langkah-langkah selanjutnya. Demikian. Ada perencanaan dan juga ada tindak lanjut yang Pak Wahyu terapkan. Dan kira-kira apa komitmen dari Pak Wahyu sendiri terhadap rencana aksi yang Pak Wahyu lakukan? Silakan. Oke, komitmennya saya mencoba mempelajari ya, mempelajari tentang IKM ini, belajar tentang pembelajaran berdiferensiasi itu seperti apa. Saya bertanya kepada teman ya, kemudian bertanya dalam komunitas belajar juga dalam memanfaatkan MGMP itu sendiri. Jadi saya mencari ilmu, menimba ilmu, bertanya apa kelebihan kekurangannya. Jadi saya bisa memperbaiki satu demi satu. Berikutnya ya nanti dalam membuat RPP nanti kan sudah dilaksanakan. Saya akan membuat refleksi dalam pertemuan pertama, kedua itu kurangnya apa begitu. Jadi saya bisa memperbaikannya di pertemuan berikutnya. Oke, luar biasa. Nah, dalam perwujudan rencana aksi nyata yang Pak Wahyu kerjakan nanti,
kira-kira siapa dan apa yang bisa membantu Pak Wahyu untuk selalu konsisten melakukan sebuah komitmen dari tahap ke tahap? Oke, pertama, siswa yang aktif itu. Silakan. Jadi jangan sampai siswa yang aktif itu ditinggal. Nanti mereka akan berbuat, kadang-kadang malah mereka aktif sendiri kemudian ya usil dengan temannya yang sedang asik belajar biasa kan gitu. Jadi saya harus memperhatikan siswa-siswa yang dalam tanda kutip mereka sudah bisa begitu. Yang kedua, ya saya berkolaborasi dengan teman. Jadi saya tidak bisa sendiri, saya harus meminta bantuan teman, berkolaborasi untuk mensukseskan jalannya pembelajaran yang menarik, menghadirkan pembelajaran yang bermakna sehingga siswa itu bisa motivasinya meningkat dan mengikuti pembelajaran saya dengan baik. Oke, baik. Jadi tadi kita sudah ngobrol ya Pak Wahyu mengenai identifikasi, kemudian tujuan, dan juga rencana-rencana aksi, juga komitmen Pak Wahyu, yang mana segala sesuatu ini dapat Pak Wahyu terapkan untuk mengatasi permasalahan yang Pak Wahyu hadapi di sekolah. Nah, mungkin dari sesi coaching kali ini, apa yang Pak Wahyu harapkan? Tindak lanjut seperti apa yang Pak Wahyu harapkan? Silakan. Ya, saya berharap kita berdiskusi di sini Bu Riana itu tidak berhenti sampai sini saja. Jadi ada kedepannya kita masih bisa berkomunikasi, bertukar pendapat ya, apa-apa saja yang kita keluhkan. Jadi bisa menemukan mungkin Bu Riana bisa memberikan insight ke saya, begitu juga timbal balik begitu. Ya, jadi saya mengharapkannya begitu. Jadi komunikasi tidak putus, terus eh, menanti mungkin akan ada proyek kita bersama bisa dijalankan begitu. Oke, baik. Luar biasa Pak Wahyu ya. Di sini memang kita sharing yang mana insight-insight yang kita harapkan lebih baik dan lebih jelas lagi ke depan apa langkah yang akan kita ambil di mana dan bagaimana kita mencarikan solusi untuk permasalahan yang tadi Pak Wahyu hadirkan di ruang coaching ini. Memang harapan terdepannya adalah solusi ini dapat mengatasi masalah-masalah yang hadir di sekolah Pak Wahyu dengan tetap memperhitungkan bagaimana Pak Wahyu harus konsisten dan Pak Wahyu harus terus bertanggung jawab untuk tugas dan kewajiban yang Pak Wahyu emban. Luar biasa sekali Pak Wahyu untuk sesi coachingnya. Tadi Pak Wahyu sudah menghadirkan masalah, kemudian Pak Wahyu sudah menghadirkan sendiri identifikasi dan juga solusi, juga rencana kerja ke depan. Harapan saya segala sesuatu yang tadi sudah kita sharingkan dapat Pak Wahyu praktekkan, implementasikan sesegera mungkin. Tadi dengan jangka waktu 3-4 kali pertemuan, harapan saya besar semoga dapat tercerahkan dan semoga dapat tersolusikan. Dan sekiranya kalau butuh kita sharing lagi untuk ada refleksi atau umpan balik seperti apa dan bagaimana, silahkan. Ya Pak Wahyu, tetap semangat ya Pak Wahyu ya, apapun yang terjadi, yakin pasti ada solusinya. Seperti itu. Siap, Lori. Terima kasih insight-nya. Jadi terserahkan ya kedepannya saya akan harus berbuat seperti apa sudah ada gambarannya begitu. Oke, Siap. Terima kasih. Tetap semangat ya Pak Wahyu ya, selalu berjuang dan selalu mengabdi pada negeri. Salam dan bahagia pokoknya Pak Wahyu ya. oke siap. Terima kasih, Buri. Oke, sama-sama Pak Wahyu. Tuhan berkati. Selamat malam Pak Wahyu. Malam.